Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Hendrianto, tetap dengan matematika. Kali ini Pak Hendrianto memberikan materi statistika bagian yang keempat, yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Gunanya untuk apa? Gunanya pasti kalian sudah melihat video-videonya, kalian bisa memahaminya. Jadi statistika itu adalah ilmu yang sangat berguna sekali di dalam masyarakat pada kehidupan sehari-hari, seperti pada contohnya tadi. Kalian tidak perlu khawatir gunanya untuk apa statistika itu. Baiklah, untuk melanjutkan ke materi, maka terlebih dahulu kita lihat untuk KD yang akan kita pelajari itu adalah sebagai berikut. Kemudian tujuannya adalah sebagai berikut. Adapun untuk materinya adalah ukuran penyebaran data. Itu ada beberapa, mulai dari jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baru, varian, dan sebagainya. Lalu apa pengertian itu dan apa gunanya? Nah, pengertiannya nanti kita pelajari lebih lanjut. Gunanya banyak sekali, nah, seperti di bursa efek itu kan kita gunakan itu. Kemudian kalau kalian nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa digunakan untuk menghitung indeks nilai. Kalau misalkan kalian sudah keluar dari sekolah, misalkan bekerja, kalian bisa memprediksi pengeluaran dan pemasukan supaya tidak terjadi ketimpangan di dalam keuangan kalian. Jadi lebih berhati-hati. Oleh karena itu, marilah kita pelajari statistika itu dengan sebaik-baiknya. Atau kalian bekerja di kantor. Kalau kalian bekerja di kantor, pasti nanti akan ketemu dengan berbagai macam data. Kalian bisa menggunakan teknik-teknik dari statistika yang kalian pelajari, yang kalian peroleh di sekolah, untuk memudahkan permasalahannya. Baiklah, tidak perlu panjang lebar, kita langsung ke materi. Perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa tulis yang penting. Kita mulai. Ukuran penyebaran data ini merupakan statistika yang saya beri nama part 4 atau bagian yang keempat. Apa saja yang akan kita pelajari? Ukuran penyebaran data itu nanti terdiri dari jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, varian, dan simpangan baku. Kita bahas satu persatu. Ini saya kira tidak perlu, ini sudah ada rentang atau jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, varian, dan seterusnya. Rentang atau ring merupakan selisih antara data terbesar dengan data yang terkecil. Sudah jelas, saya kira tidak masalah. Rumusnya jangkauan atau ring adalah X maksimum dikurangi X minimum, atau data maksimum dikurangi data minimum, atau nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Contoh soal, nah ini datanya adalah data berkelompok. Data berkelompok yang terbesar yang mana? Yang jelas ya di kelas paling besar ini. Yang terkecil adalah ini. Kita cari titik tengahnya. Titik tengah dari 38 sampai 46 itu yang terendah, yang terkecil. Yang terbesar 92 sampai dengan 100. Kita cari titik tengahnya. Hanya 80 jelas. Langkahnya menghitung nilai titik tengah, kelas terendah dan kelas tertinggi, dan seterusnya. Kita selesaikan. Yang titik tengah kelas terendah tadi adalah
46 tambah 46 tambah 38 bagi 2 diperoleh 42. Berikutnya yang kelas tertinggi 100 tambah 92 bagi 2 96. Sehingga ring atau rentang adalah 96 dikurangi 42 sama dengan 54. Gampang sekali. Kita lanjut. Rentang antar kuartil atau simpangan kuartil. Rentang antar kuartil merupakan selisih kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Kuartil terbesar itu adalah Q3, kuartil terkecil adalah Q1. Berarti Q3 dikurangi Q1. Itu namanya simpangan kuartil. Lanjut contoh soalnya. Nah, ini ada yang data terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kelas. Langkah penyelesaiannya, kita menentukan Q1, kita menentukan Q3, kita menghitung rentang antar kuartil. Ketika Q3 dikurangi dengan Q1. Yang sulit kita mencari Q1 dan Q3. Nah, untuk Q1-nya, Q1 kemarin sudah kita pelajari kuartil yang pertama. Rumusnya apa? L1 plus K kali 1/4 N dikurangi FI per F1. Ini akan ketemu itu. Dan seterusnya, kalian bisa mencoba sendiri untuk Q1-nya dicari dengan rumus yang kemarin. Demikian juga untuk Q3-nya. Nah, rumusnya apa? Ya sama saja. Ya. Sekarang pelajari, akhirnya ketemu itu. Jadi Q1-nya ketemu 27,49, Q3-nya ketemu 48,09. Ini rumusnya yang kemarin. Ya. Kalau Q3 nanti yang jelas I-nya diganti 3. Kalau Q1 berarti I-nya diganti 1. Pelajari lagi, sehingga simpangan kuartilnya adalah Q3 min Q1 diperoleh 48,09 min 27,49. Hasilnya 20,6. Yang dapat dipetik apa? Bahwa antara materi yang satu dengan materi yang lain itu masih selalu ada hubungannya. Jadi tidak boleh terputus. Kalian pelajari kembali video-video yang sudah ada. Berikutnya simpangan rata. Simpangan rata-rata. Nah, ini dinotasikan dengan SR. SR sama dengan sigma FI kali tanda mutlak XI min X rata-rata dibagi sigma FI. Nah, SR adalah simpangan rata-rata, XI titik tengah, X adalah nilai rataan, FI adalah frekuensi kelas ke I. Contoh soalnya pada tabel tetap ya. Perhatikan tabelnya. Kemudian N-nya jelas 80. Langkah penyelesaiannya adalah menghitung min. Min itu apa? Min itu rata-rata. Kemudian membuat kolom baru untuk XI dan tanda mutlak ya, XI min X rata-rata. Baru menghitung simpangan rata-rata dengan rumus yang sudah ada tadi. Berikut kalian perhatikan penyelesaiannya. Jadi yang awal tadi kan hanya ini, baru kita mencari XI, kemudian FI, XI. Ini tujuannya untuk mencari min. Kita lanjutkan. Nah, hanya 80 jelas. Maka totalnya FI sama dengan 6.177. Rata-ratanya 77,2125. Lanjut, minnya sudah tahu. Baru kita buat tabel semacam ini. Ya, awalnya kan kelas frekuensi tambah XI tambah ini gunanya untuk mencari
rata-rata, baru dicari ini tanda mutlak XI min X rata-rata, berikut dikalikan dengan frekuensi. Oke ya. Berikut kita cari untuk kelas pertama, ini sudah jelas yang tadi sudah kita cari. Nah ini kan ketemu 35,2125 dari mana? Itu dari XI, X nya berapa? 42, rata-ratanya berapa tadi? Nah jadi ya, jadi di sini 42 dikurangi rata-ratanya tadi. Nah kalau yang kelas kedua juga sama, 51 dikurangi rata-ratanya tadi, terus ke bawah. Nah hasilnya ini dikalikan dengan frekuensi, berarti 35,2125 dikalikan 1 diperoleh ini. Berikutnya kelas kedua 26,2125 itu dikalikan 5 diperoleh ini, dan seterusnya ke bawah. Dan hitung sendiri, jadi kita langsung dipraktekkan pasti bisa. Berikut, nah maka sigmanya ini keseluruhannya, ini sigma totalnya ada 770,625. Kalian cek. Berikutnya SR simpangan rata-rata, berarti totalnya ini dibagi dengan N nya berapa tadi? 80, berarti 770,625 dibagi dengan 80 diperoleh ini. Itu mengenai simpangan rata-rata. Berikutnya varian dan simpangan baku. Nah, varian dan simpangan baku. Simpangan baku rumusnya seperti ini, kelihatannya panjang, tapi sebenarnya kalau sering melakukan itu tidak sesulit yang terlihat. Rumus varian atau ragam. Nah, ya sama ya, ini simpangan baku tidak ada kuadratnya, kalau ragam itu ada kuadratnya. Jadi sebenarnya kita mencari ragam dahulu, hasil dari ragam di akar itu namanya simpangan baku ya. SB simpangan baku, SB kuadrat ragam, FI frekuensi transfer I, XI titik tengah, X rata-rata, kemudian N ukuran data. Contoh soalnya ada tabel sama seperti tadi, hanya 80. Langkah penyelesaiannya kita membuat kolom baru yaitu kolom XI, kemudian XI min X rata-rata, kemudian hasilnya ini dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Menghitung varian dan simpangan baku dengan rumus ragam adalah sigma, itu ya. Kemudian simpangan baku di akar. Baiklah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini kan mencari rata-ratanya dahulu, tetaplah sama. Hanya 80, kemudian itu hasilnya itu, kemudian rata-ratanya sama 77,2125. Berikutnya ini yang agak ribet ya, yang jelas ini soalnya, kemudian ini untuk mencari rata-rata. Kalian bisa nurun saja di sini ya, kalian bisa tulis ini XI kurangi rata-rata, kemudian hasilnya ini dikuadratkan, hasil pengkuadratannya dikalikan dengan frekuensi. Nah, misalkan ini kelas pertama, XI min X rata-rata, XI nya berapa? 42, rata-ratanya berapa tadi? 77, berapa tadi hasilnya, ini kan min. Kemudian ini min, baru dikuadratkan hasilnya ini. Setelah dikuadratkan, dikalikan dengan FI. FI berapa? 1 ya. Yang kedua juga sama, yang kedua sama 51 ya, XI nya 51, kemudian dikurangi rata-ratanya tadi 77,2125 menghasilkan min 26,5
2125, ini dikuadratkan diperoleh 687 dan seterusnya. Hasilnya ini dikalikan dengan RI ketemunya ini dan seterusnya sampai ke bawah. Lanjut, maka akan diperoleh varian ragam, rumusnya kan itu ya. Nah, ini jadi 1/80 ini tadi sudah ada di tabel tadi, kemudian kalian bisa buka lagi, kemudian hasilnya 156,7. Berikut simpangan baku. Simpangan baku apa? Akar dari ragam. Jadi ini diakarkan, maka itu disebut dengan simpangan baku. Hasilnya adalah akar dari 156, dan seterusnya. Ketemunya 12 dan seterusnya. Terima kasih. Untuk tugasnya kalian bisa meringkas atau menyalin dari contoh untuk menentukan varian dan simpangan baku. Kalian tulis, kemudian dikumpulkan pada saat luring. Terima kasih. Demikianlah materi yang Pak Hendri sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian bisa memetik apa yang ada di dalam ilmu statistika, bisa menggunakannya ke dalam masyarakat, dan yang penting kalian nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.